Update menjelang pengumuman pembunuh ibu dan anak di Subang, perang antar dukun terjadi lagi. Namun, sebelum kita bahas, mohon subscribe channel ini dulu, agar kalian gak ketinggalan berita-berita menarik dari kami. Kalau sudah, mari kita lanjut. Update menjelang pengumuman pembunuh ibu dan anak di Subang, mungkinkah perang antar dukun terjadi lagi? Soal aktivitas gaib atau mistik memang hanya sebagian orang yang meyakini, begitu pula urusan perdukunan dalam upaya mengungkap pembunuhan ibu dan anak di Subang. Pasca kejadian pembunuhan ibu dan anak di Subang, dengan korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, menjadi ramai aktivitas mistis atau klinik dilakukan sejumlah orang. Ada yang memang terang-terangan sebagai dukun, ada pula yang menggunakan ritual agama lain, serta ada juga yang tampil seolah menggunakan cara Islam. Korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yang tewas karena pembunuhan pada sebuah rumah di Kampung Ciseti, Jalan Caga Subang, tanggal 18 Agustus tahun 2021 diketahui beragama Islam. Keyakinan sedang terjadi perang antar dukun menjelang pengumuman pembunuh ibu dan anak di Subang, dimunculkan pada YouTube Mr. Topi Kuning, berjudul Pertarungan Para Dukun Kasus di Subang, diunggah Jumat, tanggal 22 Oktober tahun 2021. Dalam tayangan itu, tampak adegan orang kesurupan, dengan muncul suara menyambit-nyambit kasus Subang. Orang tampilan kesurupan itu, dengan bersila tampak menggeram-geram, dengan terdengar suara kurang jelas, Subang. Kemudian, orang-orang yang melakukan aktivitas tersebut mengatakan kepada orang yang tampil kesurupan itu, "Loh, kita ini tidak ngurus Subang, Mbah." Ditimpali pula oleh yang lainnya, "Nggak ngurus Subang kok. Kami ngurus yang lain, sudah tidak mau ngurus kasus yang di Subang," ujar seseorang yang memakai topi kuning. Namun percakapan kemudian terdengar dengan menggunakan bahasa Jawa. Sedangkan orang yang tampil kesurupan itu menggunakan kaos hitam, dengan duduk bersila lalu entah bergaya apa, mungkin seorang mbah. Orang memakai topi kuning kemudian berkata, "Dikira kita sedang ungkap kasus Subang, padahal kita tidak ungkap kasus Subang." "Enggak mbah, enggak kok." Kemudian ada yang nanya lagi, "Tadi mbah datang ke sini lihat video live enggak?" Mbah dimaksud, sepertinya julukan umum di Pulau Jawa kepada makhluk halus urusan gaib. Lalu, orang tampilan kesurupan itu menggelengkan kepala, nah bisa diyakini, bahwa makhluk halusnya tidak nonton video YouTube. Setelah beberapa percakapan lain, kemudian tampak adu aksi di antara dua orang, yang mirip tampilan di wayang orang. Setelah saling adu aksi, kedua orang tersebut masing-masing akhirnya menggelepar. Kedua orang tersebut kemudian tampak disadarkan kembali. Sementara itu, muncul kabar kemungkinan tidak lama lagi pengungkapan pembunuh ibu dan anak di Subang akan segera terang benderang. Presiden ATS Law Firm, Ahmad Taufan Sudirja, mengemukakan, sambil menunggu pihak kepolisian mengumumkan siapa pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang yang terjadi tanggal 18 Agustus tahun 2021 lalu, pihaknya terus mencari fakta-fakta kebenaran soal Yoris dan Danu. Soal pengumuman pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang yang akan dilakukan pihak kepolisian tidak lama lagi, berdasarkan info yang dikemukakan Ahmad Taufan. Dalam wawancara yang ditayangkan melalui YouTube Misteri Mbak Suci, Ahmad Taufan menyebutkan bahwa pihak kepolisian tidak akan lama lagi mengumumkan pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang. "Karena saya dengar, tidak lama lagi Kapolres akan segera mengumumkan siapa pelakunya. Sambil menunggu, kita mencari fakta-fakta kebenaran dari klien kami," tutur Ahmad Taufan dalam YouTube Misteri Mbak Suci yang tayang pada Jumat tanggal 22 Oktober tahun 2021. Dalam tayangan YouTube Mbak Suci, tim kuasa hukum Yoris dan Danu yakni dari ATS Law Firm, setelah melakukan wawancara dengan seluruh keluarga korban di rumah kakak korban Tuti yakni di rumah Lilis, tim kemudian melanjutkan investigasi. Gimana menurut kalian?